Kita belajar dari Pengkhotbah 3, 14, 15. Ayo, yang mau baca silakan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya, cukup. Saudara satu-satu dulu, dengar ya. Hidup ini tidak akan kalah oleh masalah. Masalah tidak akan menghentikan langkah kita. Kita nggak akan ditekan oleh masalah. Dan kita nggak akan takut oleh masalah kalau Pengkhotbah 3, 14, dan 15 ini jadi bagian hidup kita. Serius. Bersyukur kepada Tuhan kalau tahun ini saya berumur 60 tahun. Dan orang masih heran melihat dengan usia begini saya tetap semangat gara-gara ayat ini. Ya, Papa nggak pernah kalah oleh apapun juga karena kebenaran ini. Ya, renungkan. Apa tadi kalimat pertamanya di situ? Aku tahu. Nah, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan itu akan ada untuk selamanya. Itu nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangi. Kalau hidup kita tidak berjalan dengan apa yang Tuhan buat, cuma ada satu di antara dua. Berarti kita sedang melakukan apa yang dibuat oleh iblis. Karena cuma ada dua kekuatan dalam hidup ini, Tuhan atau hantu. Gitu aja sudah. Nah, kita ini kan istilahnya wayangnya. Kita mau dimainkan oleh dalang Tuhan atau oleh dalang iblis, itu pilihan. Nah, hidup ini kalau nggak buat apa-apa berarti kita mati dong. Nah, untuk buat apa-apa kita harus tahu kita ikuti perbuatan siapa. Betul? Nah, padahal menurut firman ini yang tetap kekal adalah yang dibuat oleh Tuhan. Berarti kalau kita hidup melakukan apa yang dibuat oleh Tuhan, hidup ini pasti nggak salah. Amin. Amin. Nah, sehingga masalah apapun juga kita nggak akan kalah. Karena kita tahu kok yang dibuat Tuhan itu apa. Oke? Dan itu akan tetap ada. Untuk kapan? Selamanya. Untuk selamanya. Apa motivasi Tuhan? Apa yang dia buat itu tetap ada untuk selamanya. Supaya manusia takut akan Dia. Papa ingin kalian sebagai anak-anak betul-betul mengerti konsep ini. Jangan coba-coba melakukan apa yang Tuhan tidak buat. Siapa masih ingat dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus pernah begini. Aku ini mengerjakan apa saja itu karena melihat Papaku buat. Ingat itu Yohanes pasal 5. Dan itu sudah saya ulangi, Tuhan Yesus menyatakan diri. Apapun yang aku buat itu karena aku melihat Papaku buat apa. Maka itu dia nggak bisa disalahkan. Karena dia lihat Papanya buat apa-apa dalam hidupnya. Dan itu penting sekali. Nah, apa akibatnya kalau kita melakukan apa saja yang Papa buat? Jawabannya cuma satu. Berarti apapun yang kita kerjakan itu akan sifatnya tetap ada untuk selamanya. Tetap ada. Tapi iblis juga akan bisa buat apa saja tetap ada untuk selamanya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Oke? Dalam jangka bagaimana? Dalam periode bagaimana? Dalam waktu yang bagaimana yang Papa buat? Ayat 15. Lanjutkan. Yang sekarang ada, Ya. dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Nah, stop. Kalimat terakhir di ayat bahasa Indonesia kurang tepat. Dan Tuhan mencari yang sudah lama ada. Terjemahan Indonesia, dan Tuhan mencari yang sudah lalu. Nah, konsepnya salah. Betul, yang sudah lalu sudah lama ada. Ya, pelan-pelan. Hidup manusia kan terbagi dari 3 waktu. Kemarin, terus hari ini dan besok. Nah, ternyata di ayat 15 ada 3 waktu itu. Pelan-pelan. Yang sekarang ada, lanjut. Dulu sudah ada. Jadi tempat ini BBC, pihak apa, Boom Center, apa pihak Boom Biak Center. Boom Biak Center. Ini sudah lama ada dalam hadirat Tuhan. Yang akan ada, jadi belum ada sekarang, juga sudah lama ada. Apa saja. Nah, ya ini hebat sekali. Nah, Tuhan mencari yang sudah lama ada. Apa itu sudah lama ada? Yang Dia buat dalam kekekalan. Maka itu dalam kitab Pengkhotbah pasti kita pernah dengar. Kalimat yang paling sering diucapkan oleh Raja Salomo di Pengkhotbah 3 adalah nggak ada yang baru di bawah matahari, nggak ada yang baru. Itu cuma pengulangan dari yang dulu, dari yang dulu, dari yang dulu. Nah, ingat kalimat pertama Papa katakan tadi, hidup ini nggak akan ditekan oleh masalah, hidup ini nggak akan di stop oleh masalah, hidup ini nggak akan diatur oleh masalah kalau kita hidup dengan waktu Tuhan. Untuk apa kita panik dengan semua kesulitan tantangan yang ada?
Kalau toh yang belum ada saja sudah lama ada. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau kita ada masalah sekarang, jangan sibuk menyelesaikan masalah itu. Yang kita sibuk adalah untuk waktu dulu masalah ini sebetulnya ada apa di baliknya. Kalau kita bisa ngintip, oh ternyata masalah ini akan membawa ke arah itu. Ngerti maksudnya? Ya, kalau kita tahu masalah ini ujungnya adalah kebaikan, karena itu yang dibuat Tuhan kita sejak dulu. Untuk apa kita takut dengan masalah? Maka itu Papa nggak pernah takut dengan kesulitan. Ya, buat Papa uang nggak jadi masalah. Ingat tuh, uang itu setan kata Tuhan Yesus. Maka itu setan itu bencinya pada Papa luar biasa. Karena Papa nggak pernah panik, sama sekali tidak. Maaf ini cuma ngomong saja, jangan mikir macam-macam. Tadi kesini baru ngecek ke ATM. Ini hotel Papa 2 malam belum tahu besok bayar pakai apa. Tapi Papa pasti tahu besok pasti ada. Malah mau ngecek lagi. Buat Papa duit itu nggak masalah. Maka itu setan sakit hati. Nah, semua orang berkata nggak punya uang itu masalah. Betul? Salah. Kalau kalian tidak bertobat dari konsep itu, Tuhan berarti nomor 2 buat kalian. Ingat, kalau kita berkata nggak punya uang masalah, itu logikanya orang yang punya uang pasti nggak punya masalah. Lo renung kan? Betul tidak? Oke, lagi sekali ini penting. Ya, kalau kalian berkata nggak punya uang itu masalah, itu logikanya orang yang banyak uang nggak punya masalah. Betul atau tidak akan begitu? Sekarang jawab, apakah orang kaya nggak punya masalah? Punya. Ya, jadi masalahnya di mana? Loh, tadi kalian bilang nggak punya uang masalah. Sekarang saya buktikan ternyata yang punya uang juga punya masalah. Jadi masalah itu di mana? Maksudnya Ayo. masalah pribadi dipegang itu uang banyak. Ngerti nggak? Iya. Bukan uang itu bukan masalah. Iya. Pokoknya kalau kalian masih menganggap uang itu segala-galanya, Tuhan akan minggir. Karena Matius 6:24 berkata, kamu nggak boleh ngabdi pada 2 tuan. Masih ingat siapa tuan itu? Yesus dan uang. Jadi saingan Tuhan itu uang, bukan setan. Maka itu untuk membuktikan orang Kristen itu, anak Tuhan itu, murid Yesus itu betul-betul berharap Tuhan atau tidak, bergantung Tuhan atau tidak, mengandalkan Tuhan atau tidak, itu cuma satu. Ketika orang itu nggak punya uang. Yes. Maka itu kalian harus sering nggak punya uang. Amin. Kok nggak amin? Amin. Lu serius lu? Kalau kita sering punya uang, justru itu Imal kamu harus bertobat. Kalau tidak hancur benar. Loh ini serius. Uang dari Tuhan. Jadi selama masih ada uang, jangan ngomong berharap Tuhan. Bohong. Karena ada uangnya itu tadi. Ini hebat loh, kebenaran ini membuat banyak orang nggak bisa ngerti. Tapi ini Pak, contoh kecil gini aja. Ada orang miskin ke dokter, bersamaan itu ada orang kaya. Tapi mereka itu nggak saling kenal. Ternyata vonis dokter sama. Kalian berdua kena kanker stadium akhir. Dari 2 orang ini mana yang berharap Tuhan? Yang miskin. Nah, yang kaya ngapain? Berobat. Berobat. Apakah salah berobat? Tidak. Cuma masalahnya harapannya ini kemana? Yang nggak punya uang nggak mungkin harap Tuhan 100%. Uangnya ini panggil-panggil. Singapura segala cara. Iya, dengan cara. Apa gitu berdosa? Iya. Karena Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Waktu itu saya ulangi lagi, Papa ingin berkata pada kalian, berbahagialah kalau kalian sering nggak punya uang. Karena di situ, karena itu terbukti bahwa Tuhanku adalah Tuhan Yesus, bukan itu. Maka itu sampai hari ini, ya ini tahun ke-44 Papa jadi pengkhotbah. Dan Papa buktikan itu sungguh luar biasa. Kalau kita ada uang, sulit berhadap Tuhan. Nah gitu saja. Oke, jadi bukan uangnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ketika tempat ini ditunjukkan oleh Pak Pendeta John, Papa nggak ada uang. Papa cuma bilang, waktu itu Papa ingin nolong Pak John, Pak. Ya, dia cari tempat. Nah ini loh. Papa ini sampai hari ini mengalami banyak mujizat justru karena nolong orang. Dan berkali-kali Papa nolong orang, ternyata Papa ikut tertolong juga. Ya contoh tempat ini. Papa itu punya beban. Ini Pak John harus punya tanah untuk bangun gereja. Gitu. Nah, suatu hari dia datang lagi. Pak Daniel, saya bukan mau minta, tapi gimana? Pak Daniel pernah ngomong, iya saya pernah ngomong, cuma kata gimana? Gitu. Bukan mau minta. Nah terus Pak John bilang, ayo kita lihat ada tanah ini 3 kapling. Di mana? Di atas. Atas mana? Pikir. Diboncengin motor waktu itu. Wih, lihat tempat ini bagus sekali. Berapa harganya? Ini 3 kapling itu
Nggak sampai 150 juta waktu itu. 126 atau berapa lupa. Tahun berapa lupa juga. 45 satu. 45 ya. Satu kapling. Oh ya, pokoknya 120 sekian. Wih, bagus juga. Ya udah. Langsung saya mau pulang ke Nabire. Dari sini ngeliat tanah, kita berdoa. Terus diantar Pak John ke bandara. Nah, lagi makan waktu itu Yohanes punya kafe itu. Baru makan. Tahu ada telepon. Itu Pak John Pak dengar betul teleponnya. Orang dari Surabaya atau Jakarta lupa. Dia bilang, Kornes ada berkat. Oh ya, lagi perlu apa? Ya langsung saya ngomong, ini ada tanah. Langsung dikirim uang itu, langsung ke rekening Pak John. Pak John sampai nangis di situ. Ya kita baru ngomong. Ya udah, akhirnya 1 kapling saya kasih dia. Mama dia yang dapat ini kok. Dosen itu menjadi gereja sebelah ini. Sisa 2 kapling, mau ngapain? Gak tahu. Simpen aja dulu. Yang penting uangnya sudah ada. Berapa tahun itu ya? Nah itu 2005 Pak. 2005 masih cukup lama. Nah berarti yang sekarang ada ini dulu sudah ada. Udah berjalan seperti itu, nggak tahu mau diapain. Bilang Ian juga nggak tahu mau diapain, ya biarin dulu aja. Sampai jadilah salib itu dibangun juga. Mau apa? Begitu selesai bangunan, aduh salah ini habis tempat ini gara-gara salib itu saja. Wah, salah besar. Ya udah mau diapain? Sudah jadi bangunan. Selalu dibangun. Mau dibongkar juga salah, iya. Bangun nggak tanya-tanya. Ya jadi melakukan apa saja jangan karena uang, tapi biar karena firman Tuhan. Ini di Nabire sekarang sudah luar biasa. Itu aset kalau dipikir nggak tahu berapa miliar itu Nabire. Hanya dari minus, bukan dari nol, dari minus. Modal Papa cuma Tuhan bicara apa, Tuhan bicara. Sekarang Manokwari juga luar biasa perkembangannya itu. Kita di Momiwaren itu punya tanah sudah 20 hektar loh itu kira-kira. Bayangin itu. 10 hektar untuk SMA, 10 hektar SMP. Dikasih aja begitu. Kami nggak bayar apa karena masyarakat. Nah sekarang itu jadi jalan utama, poros utama Manokwari Bintuni. Nah sekarang ada salah satu saudaramu di Manokwari, Tuhan punya beban, dia mau bangun rumah makan di salah satu itu. Untuk yang stop itu, orang-orang bos silakan transit itu. Nah jadi semuanya Tuhan bicara. Tapi yang penting jangan merasa memiliki apa-apa. Papa itu sampai hari ini nggak pernah merasa memiliki apa. Maka itu Papa nggak pernah takut kehilangan apa-apa, nggak pernah merasa memiliki apa-apa. Dan hidup seperti itu enak sekali. Oke, Papa potong dulu yang berikut. Nanti akan jadi sambungan yang luar biasa. Dalam hidup perlu cuma ada satu konsep, yaitu berguna untuk siapa. Renungkan ini. Papa sampai bisa seperti ini, Papa selalu mikir berguna untuk siapa. Selalu begitu. Jadi kemanapun Papa pergi, selalu Papa mikir berguna untuk siapa. Coba baca ayatnya. Efesus 2:10. Efesus 2:10, silakan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Papa dapat pewahyuan ayat ini tahun 70-an yang lalu. Belum lahir. Sederhana sekali. Kita ini buatan Tuhan. Apa yang diajarkan waktu itu oleh Papa di surga? Melihat barang-barang ini. Ternyata semua benda yang dibuat oleh manusia, dari yang paling sederhana sampai yang paling mahal, itu tidak pernah berguna buat barang itu sendiri. Coba renungkan kalimat ini. Karena ternyata banyak orang nggak ngerti loh istilah ini. Sekarang kalian ngerti nggak Papa tanya? Semua benda yang dibuat oleh manusia, dari yang paling sederhana sampai yang paling mewah, itu nggak pernah berguna untuk dia sendiri. Ngerti maksudnya? Ya. Beri contoh apa? Kursi. Iya, kursi. Terus di mana? Bukan untuk kursi, untuk saya, untuk orang lain. Duduk. Semua benda. Pikirin. Apa jadinya benda-benda ini kalau nggak mau dipakai dan dia tetap mau utus itu nggak mau berguna untuk yang lain? Jadi apa barang itu? Rongsokan. Rongsokan. Nggak berguna. Woi. Maka itu sejak hari itu sampai hari ini Tuhan berkati Papa itu luar biasa. Dan berkat itu bukan Papa pegang, selalu Papa salur. Selalu begitu. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu di handphone Papa ini masih ada sekian belas orang yang Papa belum pernah ketemu, tapi Tuhan suruh tolong. Dan Papa nggak perlu ketemu orang, modalnya Roh Kudus suruh saja. Ya kasus Jelo dengan Maria. Maaf ya, cuma mikir ini ya.
Milikilah kata-kata begini. Ayo duduk. Ya, Herimin di situ. Milikilah kata-kata begini dalam hidup. Ya. Papa nggak ingin kalian mikirnya untuk apa mikir kok sombong betul nggak? Tapi begini konsepnya. Sudah nggak tahu berapa ratus orang. Papa nggak pernah ngitung. Kemuliaan hanya untuk Tuhan, biar Tuhan yang tahu. Kata-kata yang pentingnya. Orang ngomong tentang masing-masing kita. Saya nggak tahu hidup ini jadi apa. Kalau saya nggak ketemu bapak, saya nggak ketemu ibu. Ngerti maksudnya? Hidup ini jadi apa? Tadi pas tadi sini saya lagi balas. 8 September lalu saya di Tegal. Menghadiri pernikahan dari satu keluarga yang Tuhan pakai luar biasa. Ini cucu terakhir dari satu keluarga namanya Abraham Rusli, orang Pangkalan Bun. Nah, saya kenal Abraham Rusli dari tahun 67. Saya kenal dari mamanya Abraham Rusli. Bayangin 67, saya masih SMP, masih SD kelas 5, kelas 6 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, ini cucu terakhir menikah. Nah, Abraham Rusli sudah lama meninggal. Dia punya 9 anak. 8 itu hamba Tuhan semua. Cuma satu yang tidak. Nah, salah satu anaknya namanya Pendeta Julius Ishak. Cucu yang jadi hamba Tuhan pertama namanya Ruben Adi. Saya kenal baik. Nah, ini cucu terakhir menikah. Dan mereka minta saya datang. Saya dekat dengan keluarga. Keluarga ini punya, Abraham Rusli punya 20 sekian cucu. Dari 20 lebih itu 16 itu pelayan Tuhan. Punya sekian belas cucu, cicit 7 cicit itu melayani Tuhan juga. Keluarga hebat bukan? Nah, saya datang ke Tegal, nginap di Hanapan Hotel, rombongan semua nginap di hotel yang sama, Hotel Carlita. Pas saya tiba, lagi rame banyak tamu. Yang melayani hotel itu 2 orang. Satu pakai jilbab, namanya Ainun. Ternyata ini mereka calon mau menikah bulan Januari. Nah, Tuhan bicara pada saya pada yang cowok namanya Ardi. Terus setelah saya masuk kamar, kira-kira hampir 2 jam, saya telepon balik ke resepsionis. Pas nama Ardi, masih ada tamu? Enggak Pak, sudah kosong. Oke. Boleh Bapak ngomong sesuatu? Silakan. Seperti kalian tahu, ini kebiasaan Papa. Roh Kudus ngomong apa? Kamu ini begini-begini ya dari kecil-kecil. Wih, dia kaget. Enggak ada suara. Terus suara gini. Bapak, saya boleh ke kamar enggak? Boleh. Dia datang ke kamar. Roh Kudus cuma bilang peluk dia. Dan mintakan mampun atas nama bapaknya. Pak Ardi, maaf kalau Bapak salah, tapi maafkan Bapak atas kesalahan Bapak dari kecil. Begitu Papa peluk dia nangis tuh luar biasa. Jadi umur 3 tahun bapaknya lari, umur 5 tahun ibunya meninggal, dia harus ngurus satu adik yang baru umur setahun lebih, masih sekecil itu, sampai hari ini dia tinggal dengan neneknya. Dan dia sakit hatinya luar biasa dengan bapaknya. Duduk kamar. Nah, tapi hari itu Tuhan ubah. Nanti saya bacakan, dia baru balas tadi SMS juga. Kontak sampai hari ini. Hidupnya berubah sejak ketemu. Nah, yang paling rajin cucu Ainun. Dia cuma bilang terima kasih kok bisa ketemu dengan Papa. Itu hidupnya itu berubah setelah ketemu. Nah, Papa ingin kalian semua punya konsep seperti itu. Hidup harus berdampak untuk orang lain. Ya, setuju nggak ngomong itu? Setuju. Nah, ini harus ada dalam hidup kalian semua. Kamu baca. Ini tanggal berapa? Kelihatan nggak? Sunday, September 25. Ya. Malam Pak, ini WA Ainun Pak. Makasih nak untuk WA-mu. Jadi sekarang kita bisa WA-an. Ya, sedang apa sekarang? Baca terus. Yang mana? Terus. Iya Pak, makasih buat kebaikan Papa selama ini. Ardi sudah cerita semuanya Pak. Ainun benar-benar terharu sekali. Papa gimana kabarnya? Sehat? Ya, kami sehat nak. Papa pun heran dengan perjumpaan kita bertiga hari itu, 8 September. Kok bisa pas kalian yang tugas hari itu? Lalu Tuhan bicara pada Papa tentang masa kecil Ardi. Papa kaget sekali waktu Ardi cerita apa yang terjadi sejak kecil. Papa jadi makin sayang dia. Iya Pak, semua sudah diatur Tuhan, sudah menjadi jalannya. Kalau boleh jujur, Ainun pribadi itu kagum sekali sama dia Pak. Berjuang di masa kecil yang sangat perih, sampai sekarang dia menjadi dewasa tanpa ibu dan ayahnya Pak. Itu yang Papa rasakan, nah, yang buat Papa sangat bangga dan sayang. Dia seperti anak kandung Papa. Iya Pak, Ardi layak dapatkan kasih sayang tulus dari Papa.
Apalagi Ainun yang benar-benar sudah tahu dia dan semua keluarganya cuma berharap Tuhan kasih masa depan yang membuatnya lupa akan rasa sakit semasa kecilnya. Nah hebatnya tanggal 9 paginya itu kan tanggal 8. Roh Kudus bilang cepat telepon dia. Wih ada apa ini? Suruh dia tinggalkan bank. Ya dia di bank. Itu Roh Kudus bisa jelas ngomong seperti itu. Papa telepon, Ardi kamu lagi apa? Kamu lagi di bank ya? Dia bilang, oh Ainun bilang, enggak. Nah kok Papa bisa tahu? Udahlah, pokoknya kamu keluar di bank sekarang, kembali ke hotel temuin Papa. Karena pemberkatan nikah belum siangnya itu 9 pagi. Loh kenapa Pak? Kamu mau pinjam duit toh? Dia kaget. Ternyata hari itu dia mau gadekan apa nggak tahu. Pinjam uang 60 juta ke bank untuk modal pernikahan bulan Januari 2017. Sampai hotel Papa marah pada dia. Bodoh betul kamu, nggak punya duit, mau nikah nyenengin orang yang suka makan gratis saja. Jika kenyang makan, kamu yang setengah mati bayar utang. Saya batalkan. Nggak bisa. Dia kaget sekali. Kok bisa tahu itu? Itu hebatnya Roh Kudus. Nah, justru itu dia makin tahu Tuhan itu luar biasa. Tapi dia tanya Ainun, dia bilang enggak, aku nggak cerita. Nah sorenya Papa menikahkan, setelah pernikahan meninggalkan Tegal ke Semarang naik kereta. Nah pas hari itu mereka kerja. Tapi Ainun itu minta izin ngejar Papa ke stasiun, hanya bawain oleh-oleh. Bayangin, orang kaget karena ada beberapa rombongan ikut pulang karena pakai jilbab dia. Dan waktu dia salaman Papa dia nangis. Maka orang lebih heran, siapa ini? Aduh itu kasih Tuhan luar biasa. Ya jadi hidup ini harus berguna untuk orang lain. Nah sekarang dia sejak 1 Oktober kemarin kerja di bank. Karena Papa ngomong kerja di hotel cuma gaji berapa. Terus Papa selalu tanya begitu ya, Papa ketemu cleaner di toilet, ketemu tukang parkir, cuma tanya gini loh, mau sampai kapan kamu prit mundur pray. Orang kan kalimat itu buat orang itu sadar. Juga waktu di toilet, kalau Roh Kudus tidak akan ngomong pada salah satu cleanernya, kamu cuma tanya, mau sampai umur berapa kamu jagain orang kencing? Ngerti nggak? Itu buat orang itu sadar dia sampai kapan? Ayo kamu sekolah, ayo kamu kursus, ayo kamu buat begini. Itu kesukaan Papa luar biasa. Hidup harus selalu berguna buat orang lain. Karena kita ini buatan Tuhan. Ya setelah jadi anak ngomong, sebetulnya kamu itu ingin apa? Pak, sebetulnya saya tuh ingin ngelamar di bank. Loh kenapa? Oh enggak. Karena saya belum punya ijazah. Ijazah mana? Saya masih punya utang di sekolah SMA saya. Jadi ijazah mau diambil enggak? Tanggal 20 ini pas Ainun ngomong itu 25 September Papa tebus ijazahnya. Langsung besoknya tanggal misalnya 27 dia training. Nah tanggal 1 kemarin dia masuk di bank. Cepat sekali. Ya karena sudah lama dia itu, maka itu hidupnya bisa berubah. Papa ulangi lagi, milikilah sebuah konsep. Kapan ada orang berkata pada kalian, apa jadinya kalau saya nggak ketemu Bapak, nggak ketemu Ibu? Itu kalimat yang luar biasa yang bisa merubah hidup. Dengan kesadaran bahwa kita ini buatan Tuhan. Tanggal 4 Oktober tahun yang lalu, kami, Mama juga ikut, ada pendeta Rudi dari Sydney. Kami dari Hong Kong ke Jakarta cuma transit 4 jam, terus ke Pontianak. Nah pas check-in, biasa Roh Kudus ngomong lagi pada agen check-in counternya itu. Oke, boleh nggak Bapak minta nomor telepon? Kenapa Pak? Dan nanti Bapak akan ngomong. Kamu sekarang tulis di boarding pass ini. Ya udah, sampai di ruang tunggu, Bapak SMS. Nah Tuhan berkata tentang 3 hal. Salah satu yang penting adalah besok itu hari keputusanmu. Itu akan merubah hidupmu. Tapi kamu nggak bisa. Itu Papa bingung. Ada apa orang ini? Itu Papa SMS. Baru ada 1, 2, 3 lagi. Langsung dia datang ke ruang tunggu. Dia berkata gini, namanya Awan Pambudi, Muslim. Dia bilang Bapak dukun. Pak, besok ini saya harus bayar. Saya ini sudah jalani tes untuk jadi pramugara Citylink. Tapi besok ini untuk tes kesehatan saya harus bayar 2 juta sekian, itu saya nggak punya uang. Maka itu dia heran. Saya batal. Uang dari mana? Nah, gaji saya berapa? Cuma bagian check-in counter saja kok. Nah pendeta Rudi ini dengar, langsung dia keluarin duit. Papa juga kaget. Memang Papa nggak punya duit juga hari itu. Gitu loh. Ya udah kemarin Papa ketemu di Sydney, ngabar Rudi, Papa telepon.
Sekarang dia sudah jadi pramugara di Citilink. Ini dia tanya tadi WA lain, coba. kapan papa ke Jakarta, ingin ketemu ini, bilang gitu. Ya pengen ketemu. Mana tunggu ya. Nah kamu bacain hari ini tuh jam berapa? Dari jam 2. Day, jam 2. Papa apa kabar? Papa di mana? Nah Wow, anak papa yang cakep WA. Papa sedang di Papua nak. Awan apa? Oh, namanya Awan ya? iya Awan. Awan apa kabar dan sedang terbang kemana? Papa kangen papa. Ya. Papa kapan di Jakarta? Udah selamat tulis di 15-16 ini Jakarta. Tapi kira Awan. Awan apa? Namanya Awan memang. Beda di atas Awan. Ya, nah, oke jangan bahas itu. Iya. Ingat, karena kita ini buatan Tuhan. Kalau kita nggak berguna untuk apa-apa, berarti kita akan jadi barang rongsokan. Kita kan nggak akan berguna sama Tuhan. Tusuk gigi saja loh. Itu yang paling sederhana tuh. Nggak mungkin dia berguna untuk dia sendiri. Untuk apa? Korek gigi orang. Iya, ya justru berguna kalau kalau dia sendiri nggak bisa. Apa saja barang. Maka itu pertanyaan penting buat kita. Bukan aku dapat berapa hari ini, aku besok mau makan apa, bukan. Pertanyaan penting buat kita adalah kapan terakhir aku berguna buat orang lain? Kapan hidup ini berdampak untuk orang lain? Berapa kali Papa sudah saksi soal Angelo dan Maria ini. Orang-orang heran secepat itu. Ya gitulah kalau Tuhan bekerja. Papa nggak kenal, datangnya terlambat lah gitu. Suruh Kudus ngomong, temui mereka. Oh ya udah. Tanya, orang hidup itu menyenangkan. Coba kembali lihat Efesus 2:10, karena ada kalimat penting. Dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Semua pabrik kan ada molding, atau kata moldingnya cetakannya itu. Lah kalau cetakan kita ini Kristus Yesus, berarti kita ini modelnya jadi apa? Loh, bentuknya apa? Jawab coba. Serupa dengan Yesus. Iya, kalau cetakannya Kristus Yesus ya kita harus Kristus Yesus sama. Terus kalimat berikut coba baca lagi, Suwanda. Melakukan pekerjaan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk Ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah stop. Pekerjaan baik itu jangan salah gunakan. Orang Buddha jauh lebih baik dari orang Kristen kalau mau soal baik. Tapi artinya untuk menyatakan kasih Kristus, untuk menyatakan Injil kepada dunia. Itu maksudnya. Terus Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum apa? Ini dia rahasianya. Ketika para pembuat ide, pabrik-pabrik apa saja, pabrik makanan, pabrik handphone, pabrik komputer, pabrik kamera, pabrik sepatu, pabrik apa saja. Sebelum mereka buat barang itu, penciptanya sudah punya ide belum ini untuk apa? Punya. Nah, itu maksud ayat itu. Jadi sebelum kita lahir, karena Papa yang buat kita, dia sudah punya ketetapan, nanti kamu jadi ini, kamu jadi itu. Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita lahir. Kembali lagi ke Pengkhotbah 3 tadi. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah lama ada itu. Artinya hiduplah dalam kehendak Tuhan. Ian nggak punya ide apa waktu ke Biak dulu. Ya, yang bawa kamu ke Biak siapa? Dari Mama Sah. Kakak. Oh kakak itu. Nggak mikir kan ketemu Hermin toh? Jadi kondektur ya. Lu kondektur. Oh, iya. Loh inilah. Jadi yang dulu, yang sekarang ada dulu sudah ada. Lagi kita Begitu. bahkan nanti. Iya. Waktu Papa ingatkan lagi. Enggak, jangan takut dengan masalah. Katakan amin. Amin. Karena masalah pun sudah lama ada. Dan itu Tuhan buat. Kalau kita percaya Roma 8:28, ya sudah. Papa selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini yang kita harus tahu, rencana Tuhan dalam hidup kita. Terus kalimat terakhir ke-10. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Papa mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam apa? Dalam ide semula. Tahun 75 pertama kali Papa ke Kalimantan Timur, masuk pedalaman. Nggak ada listrik. Tapi di beberapa desa ada rumah pendeta, ada kulkas. Wah, pertama kali kami lihat kulkas setelah sekian bulan di sana, nggak ada es toh. Aduh,
Lah pendetanya tersipu-sipu karena mereka tahu kami kehausan. Harapan es. Lah kami karena nggak mikir juga, kan nggak ada listrik, mana ada Lemari baju. Nah, akhirnya jadi buka jadi lemari baju. Nah, terus dia tertawa ini karena ada pengusaha memberi hadiah ini, cuma mereka nggak mikir kalau sini nggak ada listrik, maksudnya baik. Ambil aja. Ya, tapi nggak bisa dibalikan lagi dong. Ngirimnya jauh. Ya udah jadi. Beli genset. Nggak ada minyak di sana. Zaman itu susah sekali. Lemari baju. Iya lemari baju. Kaya sekali ya. Nah, karena apa? Karena salah. Begitu kalau hidup ini nggak berguna buat yang lain, pasti kita nggak akan jadi berkat. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita akhiri? Tanya. Robi mau sharing. Ayo, mau tanya apa ya coba? Ayo, apa? Memang semua nggak ada duit ya. Nah, Imal, kamu kesini pun karena Tuhan ya, bukan karena cari istri. Awas kamu. Awas kamu tidak ngerjakan apa yang dari awal Tuhan suruh kamu. Awas kamu. Iya Pak. Ayo, apalagi yang lain coba tanya. Apa? Lihat itu pemerintah wajibkan istri nggak ada. keluar sekarang. Hebat. Pemerintah Apa? wajibkan istri. Nggak ada? Ya ada. Ayat terakhir, Filipi 2:21. Ingat ini. Kalau kita tidak berguna Filipi 2 karena Tuhan ayat 21. yang menyuruh kita, ingat hidup ini jadi rongsokan, hidup ini jadi nggak berguna, nggak punya dampak, nggak punya arti apa-apa. Bacakan Filipi 2:21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Simple. Ingat, ketika kita masing-masing sibuk hanya cari urus kepentingan kita sendiri, kita sedang berdosa besar di hadapan. Harusnya semua yang kita buat, sekecil apa, apalagi sebesar apa, selalu untuk kepentingan Tuhan Yesus. Pasti ada yang tanya, apa itu kepentingan Tuhan Yesus? Jawabannya apa? Semua kepentingan Tuhan Yesus adalah untuk orang-orang yang masih berdosa. Tidak ada yang lain. Dalam maka itu dari bangun pagi sampai kita tidur malam, pikirkan mana kepentingan Yesus yang harus temui hari ini. Selalu begitu. Maka hidup itu nggak akan mengalami capek, lelah, itu nggak ada. Mikul beban sendiri itu pasti berat, walaupun beban itu ringan. Karena Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, karena kuku enak, bebanku ringan. Beban mertua itu yang berat. Istilahnya begitu. Beban mertua itu berat. Maka itu jangan salah kawin. Kita dengar khotbah lagu penyembahannya enak sekali. Kamu jangan salah kawin. Iya, awas kamu ya. Awas. Yang mudah-mudahan. Jadi ulangi lagi ya. Kecil maupun besar, buat apa saja, pikir untuk kepentingan Tuhan Yesus. Pokoknya tiap kali kita hanya mikir diri sendiri, pagi-pagi bangun aku ini gimana, nanti aku gimana, aku terus. Karena kita sedang berdosa. Oke, satu tambahan lagi ayat Yakobus 1. Oke, Yakobus 4 ayat 17. Saya nggak salah ya. Pendeta, suami sini juga. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa itu bukan berzina. Artinya memang itu dosa. Dosa itu bukan membunuh, bukan merampok. Tapi ini loh, akarnya itu di sini. Ketika kita tahu harus berbuat baik, kembali lagi berbuat baik, menyatakan Injil, tapi kita tidak melakukannya, itu dosa. Ketika hidup ini harus berguna untuk orang lain demi Kristus, kita tidak melakukannya, itu dosa. Saya ulangi lagi, pertanyaan Tuhan buat kita, pertanyaan kita buat diri kita adalah, hari ini hidupku ini berguna untuk siapa? Maka itu musuh Injil cuma satu, orang egois. Orang egois pasti orang pelit. Itu musuh Injil. Ketika kita sibuk hanya untuk ngurus diri sendiri, berarti kita nggak punya waktu untuk memikirkan kepentingan Tuhan Yesus. Ayo mulai hari ini kita jangan berdosa. Terus
Tiap hari kita rindu, Tuhan aku ketemu siapa, Tuhan aku ketemu siapa. Jadi bagi nggak sengaja di Tunas Jaya, ya ada orang beli, saya nggak kenal. Terus saya minta Lani ya, Lani itu siapa? Oh ya gini, oke, kenapa? Boleh nggak panggil dia? Papa mau ngomong sesuatu. Nah, ada dia cuma orang belanja. Ada apa Pak? Aduh maaf ya kalau saya salah. Berapa hari ini ibu hidupnya kecewa betul karena ibu nggak mau ngampuni orang pernah ngecewakan ibu. Papa cuma ngomong biasa. Wih dia nangis. Terus dibawa ke belakang sama si Lani dan Papa ikut masuk. Nah kan itu. Jadi kalau kita ini betul-betul membuka hati semuanya. Papa punya prinsip gini. Buka mata pagi-pagi, buka telinga untuk melihat mendengar orang susah. Buka hati, buka dompet, jangan lupa itu. Percuma buka mata, buka telinga, buka hati, buka dompet. Percuma juga. Ini anak percuma. Loh, justru kalau nggak ada uang ketika buka dompet, polisi. Ya, ini. Betul. Iya selalu begitu, Bapak ngalami begitu. Ya sudah. Udah nggak ada duitnya, tutup dompet aja. Kita kancing berarti. Oke, udah? Ya, Tuhan berkati kita.